Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cynthia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 22032489. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi pencernaan atau digestif dengan bimbingan dosen Bapak Henry Didiarto. Pengertian pencernaan. Anatomi pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantong empedu. Fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan dan mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, lalu menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi halus, kecil. Proses itu terjadi di dalam mulut, bantuan gigi, dan lidah. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi pada lambung dengan bantuan gerak peristaltik, dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk, sedangkan proses kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sebagai contoh, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Organ-organ sistem pencernaan yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Sementara organ tambahan antara lain gigi, lidah, kelenjar ludah, pankreas, kantong empedu, dan hati. Rongga mulut atau cavitas oris merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap dan jalan masuknya untuk sistem pencernaan yang berakhir di anus. Makanan akan dipotong-potong oleh gigi depan atau incisivus dan dikunyah oleh gigi belakang, molar atau geraham, menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya berada di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaraan lubang bernama koana. Keadaan tegak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantaraan lubang yang disebut isthmus faucium. Esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tub berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama superior atau sebagian besar adalah otot rangka. Yang kedua bagian tengah atau campuran otot rangka dan otot halus. Yang ketiga inferior atau terutama terdiri dari otot halus. Selanjutnya lambung merupakan organ otot berongga yang besar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan antrium. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim.
Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, asam klorida atau HCl, dan prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung, dan asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Lalu selanjutnya ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir atau yang melumasi diisi usus, dan air atau yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa atau sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Bagian usus halus. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yaitu usus yang terpendek. Lalu selanjutnya ada usus kosong atau jejunum, yaitu usus bagian tengah. Selanjutnya ada usus penyerap atau ileum, yaitu usus terpanjang. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendent atau kanan, kolon transversum atau kolon descendent, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan yang membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendant. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ke tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar, dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Lalu yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,8 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter, anal atau internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sfinkter internal selalu kencang kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Lalu selanjutnya organ tambahan. Yang pertama ada gigi. Gigi adalah salah satu struktur berklasifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Strukturnya sangat bervariasi, memungkinkan gigi yang melakukan banyak fungsi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Pada beberapa hewan, terutama karnivora, gigi juga berfungsi sebagai senjata untuk membunuh mangsa. Kedua ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap atau terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki fungsi berbagai macam. Selain itu berfungsi sebagai pengecap,
Lidah juga memiliki fungsi utama antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peran penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Lalu ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia secara umum. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan memiliki panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Lalu ada kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Hati. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan salah satu organ peran yang sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut menjadi liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Sekian dari penjelasan tugas saya tentang anatomi fisiologi pencernaan atau digestif. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.